Apa kamu di rumah sendirian? Aku baru saja melihat suamimu di sebuah kafe di pusat kota. Dia sedang duduk bersama 4 orang pria, membicarakan sesuatu. Dia terlihat sangat serius. Aku bingung. Dengan panik, aku menjawab, "Apa yang kakak bicarakan? Itu tidak mungkin. Suamiku sedang duduk bersamaku di sini." Aku syok ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hening, hanya menyisakan suara televisi yang mengisi ruang tamu. Lisa bersandar nyaman di sofa, hijab bergonya yang biasa ia pakai di rumah sedikit miring. Di sebelahnya, Ardi, suaminya, duduk dengan tenang, matanya terfokus pada layar yang menampilkan sebuah film laga. Asap tipis mengepul dari cangkir teh hangat di atas meja. Ini adalah rutinitas mereka, sebuah ketenangan yang menenangkan di akhir hari yang panjang. Pukul 9 malam, jarum jam seolah bergerak lebih lambat, mengantarkan mereka pada istirahat. Lisa melirik Ardi, senyum tipis terukir di bibirnya. 3 tahun pernikahan mereka terasa damai. Ardi adalah pria yang pendiam, pekerja keras, dan sangat menyayanginya. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah oleh dering ponsel Lisa. Ponsel itu bergetar hebat di atas meja kayu, menciptakan suara berisik yang mengagetkan. Lisa mengernyit, meraih ponselnya. Nama, Karina, tertera di layar. Kakaknya. Tidak biasanya Karina menelepon selarut ini, kecuali ada sesuatu yang penting atau darurat. "Halo, Kak," sapa Lisa, sedikit menurunkan volume televisi dengan remote. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar embusan napas yang berat dan terburu-buru. "Lisa, kamu di mana? Kamu baik-baik saja?" Kening Lisa berkerut semakin dalam. "Aku di rumah, Kak. Nonton TV sama Ardi." "Kenapa?" "Suara kakak." "Kakak kenapa? Ada masalah?" Ardi menoleh sekilas, tatapannya bertanya, tapi Lisa hanya mengangkat bahu kecil, memberi isyarat agar Ardi terus menonton. "Lisa, dengarkan aku baik-baik." Suara Karina terdengar seperti bisikan panik, bercampur dengan suara denting piring dan percakapan orang-orang di latar belakang. Jelas sekali kakaknya sedang berada di tempat umum. "Apa kamu yakin kamu di rumah? Apa kamu sendirian?" Lisa mulai merasa tidak nyaman. "Aku sudah bilang, aku di rumah sama Ardi." "Kak, ada apa sebenarnya? Kakak membuatku takut." "Tidak, Lisa, itu tidak mungkin." Suara Karina meninggi, terdengar histeris. Aku baru saja melihat Ardi." "Sumpah mati, itu Ardi, suami kamu. Dia ada di Cafe Verona, di pusat kota. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Lisa tertawa kecil, sebuah tawa gugup yang dipaksakan. "Kak, itu tidak mungkin. Cafe Verona kan jauh sekali dari rumah. Kakak pasti salah lihat. Mungkin orang yang mirip." "Tidak, Lisa. Aku tidak mungkin salah lihat." Karina bersikeras. "Itu Ardi. Dia memakai kemeja biru dongker yang kamu belikan untuknya minggu lalu. Aku hafal kemeja itu. Dia sedang duduk di meja pojok, bersama 4 orang pria berwajah seram. Mereka terlihat sangat serius, seperti membicarakan sesuatu yang sangat rahasia. Ardi terlihat sangat tegang, tidak seperti biasanya." Lisa terdiam. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena percaya, tapi karena kepanikan kakaknya mulai menular. Dia menoleh ke samping. Di sana, di sofanya, duduk suaminya. Ardi, yang mengenakan kaos oblong abu-abu polos dan celana pendek santai, sama sekali bukan kemeja biru dongker. "Kakak pasti salah," ucap Lisa, suaranya kini lebih tegas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan kakaknya. "Ardi ada di sini, duduk di sebelahku. Dia pakai kaos abu-abu. Mungkin kembarannya?" Lisa mencoba bercanda, tapi suaranya terdengar datar. "Ardi tidak punya kembaran, Lisa," sergah Karina. "Aku tahu apa yang kulihat. Dia terlihat sangat serius. Lisa, aku takut terjadi sesuatu." Pria-pria yang bersamanya itu terlihat, mereka tidak terlihat seperti orang baik-baik. "Kakak, sudah ya," Lisa memijat pelipisnya. "Aku menghargai kekhawatiran kakak. Tapi aku jamin, Ardi ada di sini. Mungkin kakak hanya lelah." Terdengar helaan napas berat dari Karina. Baiklah, mungkin aku salah. Maafkan aku sudah membuatmu panik. Tapi tolong, hati-hati, ya."
Firasatku tidak enak. Iya, Kak. Kakak juga hati-hati pulangnya. Terima kasih sudah menelepon. Lisa menutup telepon. Ruangan itu kembali hening, tapi kini terasa berbeda. Ketenangan tadi terasa seperti fasad tipis yang baru saja retak. Siapa? Tumben kakakmu menelepon malam-malam. Tanya Ardi, matanya masih tertuju pada layar, tapi jelas perhatiannya sedikit terbagi. Bukan apa-apa, jawab Lisa cepat. Cuma salah paham. Katanya dia melihat orang yang mirip Mas di kafe. Dia pikir Mas lagi di luar. Ardi menoleh sepenuhnya pada Lisa. Dia tersenyum. Sebuah senyuman yang biasanya menghangatkan hati Lisa, senyuman yang selalu membuatnya merasa aman. Tapi malam ini, entah kenapa, senyuman itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang janggal. Senyuman itu sampai ke bibir, tapi tidak mencapai matanya. Mata itu terlihat dingin dan salah. Kakakmu ada-ada saja, kata Ardi. Suaranya datar. Jelas-jelas aku di sini menemanimu. Lisa hanya mengangguk, memaksakan seulas senyum. Iya, Mas. Mungkin dia hanya salah lihat. Ardi mengalihkan pandangannya kembali ke televisi. Lisa, di sisi lain, tidak bisa lagi fokus pada film. Perkataan Karina terus terngiang di kepalanya. Kemeja biru dongker. 4 pria berwajah seram. Sangat serius. Dia mencoba mengusir pikiran itu. Itu konyol. Mustahil. Suaminya ada di sini. Tiba-tiba, Ardi bangkit dari sofa. Aku ambil minum dulu, katanya. Tehku sudah dingin. Lisa memperhatikannya berjalan ke dapur. Langkahnya mantap. Posturnya tegap seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Semuanya normal. Tapi jantung Lisa berdebar kencang, seolah ada alarm bahaya yang berbunyi di dalam kepalanya. Saat Ardi menghilang di balik pintu dapur, sebuah dorongan kuat menguasai Lisa. Sesuatu yang impulsif. Sesuatu yang didorong oleh firasat buruk yang ditinggalkan Karina. Dia teringat sesuatu. Gantungan kunci mobil. Beberapa bulan lalu, Ardi memberinya gantungan kunci pintar yang terhubung dengan aplikasi pelacak di ponselnya. Katanya, agar Lisa mudah menemukan kunci mobil jika lupa menaruhnya. Ardi juga memasang satu di gantungan kuncinya sendiri. Dengan tangan sedikit gemetar, Lisa membuka laci meja, mengambil ponselnya lagi. Dia mencari aplikasi pelacak itu, sebuah ikon kecil bergambar kunci. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Ini bodoh, pikirnya. Dia akan membuka aplikasi itu, melihat 2 titik bersebelahan di dalam rumah ini, dan menertawakan kebodohannya sendiri. Aplikasi terbuka. Layar memuat peta lingkungan rumah mereka. Ada 1 titik biru berlabel, kunci Lisa, berkedip tepat di lokasinya sekarang. Lalu, matanya mencari titik kedua. Titik merah berlabel, kunci mobil Ardi. Napas Lisa tercekat di tenggorokan. Titik merah itu tidak ada di rumahnya. Titik merah itu berkedip stabil, terang dan jelas, di lokasi yang berjarak 10 km dari rumahnya. Lokasi itu ditandai dengan sebuah nama yang membuat darahnya serasa membeku. Cafe Verona. Lisa menatap layar ponselnya, lalu menatap ke arah dapur tempat suaminya sedang mengambil minum. Pria di dapurnya ada di sini. Tapi kunci mobil suaminya, dan mungkin suaminya yang asli, ada di kafe di pusat kota, persis seperti yang dikatakan Karina. Suara air mengalir dari dapur berhenti. Langkah kaki terdengar mendekat. Lisa cepat-cepat mengunci ponselnya, meletakkannya kembali di meja dengan layar menghadap ke bawah. Jantungnya berdentum begitu keras, hingga dia yakin pria itu bisa mendengarnya. Pria yang mirip Ardi itu kembali ke ruang tamu, membawa segelas air putih, bukan teh. Dia duduk kembali di samping Lisa, tersenyum lagi dengan senyuman dingin yang sama. Filmnya semakin seru, katanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Lisa hanya bisa mengangguk kaku. Tenggorokannya kering. Dia kini sendirian di ruang tamunya, duduk di sebelah seorang pria yang mungkin bukan suaminya. Rasa dingin menjalar dari tulang punggung Lisa, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia duduk kaku di sofa, tidak berani bergerak. Setiap helaan napasnya terasa berat. Di sebelahnya, pria yang terlihat persis seperti Ardi itu menonton film dengan santai, sesekali menyeruput air putihnya. Pria ini ada di sini, tapi aplikasi pelacak berteriak sebaliknya. Kunci mobil Ardi ada di Cafe Verona. Ketakutan melumpuhkan logikanya sejenak. Apa yang harus dia lakukan? Menjerit? Lari? Menelepon polisi? Apa yang akan dia katakan? Halo, Pak Polisi, ada pria di rumah saya yang terlihat persis seperti suami saya, tapi dia bukan suami saya. Mereka akan menganggapnya gila. Dia harus tenang. Dia harus mengamati.
Jika ini bukan Ardi, dia pasti akan membuat kesalahan. Lisa memaksakan dirinya untuk rileks, mengatur napasnya yang memburu. Dia melirik pria itu dari sudut matanya. Selama ini, dia melihat Ardi setiap hari selama 3 tahun. Dia hafal setiap detail kecil tentang suaminya. Sekarang, dia harus menjadi pengamat yang jeli. Dia memulai dari hal yang paling sederhana. Cangkir. Pria itu memegang gelasnya dengan tangan kanan. Lisa mengernyit. Ardi kidal. Suaminya melakukan segalanya dengan tangan kiri. Menulis, makan, bahkan memegang cangkir. Lisa selalu menggodanya karena itu. Pria ini, orang asing ini, memegang gelas dengan mantap di tangan kanannya. Jantung Lisa mencelos. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal sebesar itu? Mungkin dia hanya sedang ingin menggunakan tangan kanannya? Tidak. Orang kidal tidak. Hanya ingin menggunakan tangan kanan mereka untuk sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Pria itu merasakan tatapan Lisa. Dia menoleh. Kenapa? Sayang, kamu terlihat pucat. Apa kamu sakit? Suaranya. Suaranya nyaris identik. Nada bicaranya, intonasinya. Semuanya Ardi. Tapi pertanyaan itu, sayang? Ardi jarang memanggilnya, sayang. Dia lebih sering memanggil nama, Lisa, atau panggilan lucu yang hanya mereka berdua tahu. Sayang, terasa terlalu umum, terlalu palsu. Tidak apa-apa, Mas, jawab Lisa, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Hanya sedikit pusing. Mungkin masuk angin. Mau kuambilkan minyak kayu putih? Tawarnya. Lisa menggeleng cepat. Tidak perlu. Sebentar lagi juga baikan. Dia kembali mengamati. Pria itu mengalihkan fokusnya ke televisi. Cara dia duduk. Ardi biasanya duduk sedikit merosot. Santai. Pria ini duduk lebih tegap, punggungnya lurus, seolah sedang waspada. Kemudian, matanya tertuju pada leher pria itu. Tepat di bawah garis rahang kanannya. Ada sesuatu yang kecil dan gelap. Tahi lalat. Tahi lalat kecil yang nyaris tak terlihat. Lisa menahan napas. Dia telah mencium leher suaminya ribuan kali. Dia tahu pasti. Ardi tidak punya tahi lalat di sana. Tidak pernah ada. Ini bukan Ardi. Kenyataan itu menghantamnya seperti gelombang air es. Pria yang duduk di sebelahnya, di dalam rumahnya, adalah orang asing. Seorang penipu. Lalu, di mana Ardi yang asli? Apa dia dalam bahaya? Apa dia bersama pria-pria berwajah seram di kafe itu? Atau, apakah Ardi yang asli adalah bagian dari rencana ini? Pikiran Lisa berkecamuk. Kepanikan murni mengancam akan mengambil alih. Dia harus keluar dari sini. Dia harus menghubungi Karina. Dia butuh bukti. Bukti yang lebih kuat daripada tahi lalat dan cara memegang gelas. Sesuatu yang bisa dia tunjukkan pada polisi, pada Karina. Sesuatu yang tak terbantahkan. Sebuah ide gila melintas di benaknya. Sebuah tes. Berisiko, tapi dia harus melakukannya. Dia menggeser tubuhnya sedikit, pura-pura mencari posisi yang lebih nyaman. Tangannya meraih gelas tehnya yang sudah dingin di atas meja. Dengan gerakan yang dibuat seolah-olah kikuk, dia menyenggol gelas itu. Prang! Gelas itu tidak pecah, tapi terguling, menumpahkan sisa teh dingin ke kemeja kaos abu-abu yang dikenakan pria itu. Ah! Pria itu melompat berdiri, kaget. Lisa menahan napas, menunggu reaksinya. Ardi yang asli, jika ketumpahan sesuatu, reaksinya bisa ditebak. Dia akan sedikit mengeluh, mungkin berkata, "Aduh, Lisa, hati-hati dong," tapi selalu dengan nada sabar. Lalu dia akan mengambil tisu dan membersihkannya tanpa drama. Pria ini bereaksi berbeda. Sialan, desisnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar Lisa. Matanya berkilat marah sejenak, menatap noda teh di kaos abu-abunya. Itu hanya sesaat. Sedetik kemudian, ekspresinya berubah. Dia menatap Lisa, memaksakan senyum. Astaga, kamu mengagetkanku, Lis. Tidak apa-apa. Hanya air. Tapi Lisa sudah melihatnya. Kilatan amarah yang murni dan asing itu. Dan kata umpatan itu. Sialan. Ardi tidak pernah mengumpat. Tidak pernah, dalam situasi apapun. Dia pria yang sangat menjaga ucapannya. Maaf, Mas, maaf. Seru Lisa, memainkan perannya sebagai istri yang ceroboh. Tanganku licin. Sini, biar ku bersihkan. Tidak perlu, katanya cepat, nadanya sedikit terlalu tajam. Aku bisa ganti baju sendiri di kamar. Dia berbalik dan berjalan cepat menuju kamar tidur mereka.
Lisa ditinggal sendirian di ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak punya banyak waktu. Dia meraih ponselnya. Tidak ada waktu untuk menelepon. Dia membuka kamera. Pria itu bisa kembali kapan saja. Dia perlu menunggu. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, pria itu kembali. Dia sudah berganti kaos, kini memakai kaos hitam polos. Dia tampak lebih santai, seolah insiden tadi sudah dilupakan. Dia duduk kembali, tapi kali ini menjaga sedikit jarak dari Lisa. "Masih pusing?" tanyanya. "Sudah mendingan," jawab Lisa lirih. Mereka menonton televisi dalam keheningan yang menyesakkan. Lisa pura-pura fokus pada layar, tapi seluruh inderanya waspada. Setelah sekitar 20 menit, pria itu mulai menguap. "Aku mengantuk sekali malam ini," katanya, meregangkan tubuh. "Aku tidur di sofa saja, ya. Biar kamu bisa istirahat tenang di kamar kalau masih pusing." Ini aneh. Ardi tidak pernah tidur di sofa kecuali mereka sedang bertengkar hebat, dan itu sangat jarang terjadi. "Oh, tidak apa-apa, Mas. Aku..." "Sudah, tidak apa-apa," potongnya. "Aku tidur di sini saja." Dia berbaring, mematikan lampu meja di sebelahnya, menyisakan ruangan itu dalam cahaya temaram dari televisi. Dalam beberapa menit, terdengar suara dengkuran pelan. Lisa menunggu. 5 menit. 10 menit. Dia memastikan pria itu benar-benar tertidur. Jantungnya berdebar begitu kencang, memekakan telinga. Perlahan, sangat perlahan, dia bangkit dari sofa. Dia berjinjit, tidak menimbulkan suara sedikit pun. Dia meraih ponselnya. Dia berdiri di atas pria yang tertidur itu. Wajahnya terlihat damai dalam tidur, sangat mirip Ardi. Sangat mirip hingga membuat Lisa ragu sejenak. Tapi keraguan itu hilang saat matanya kembali tertuju pada tahi lalat kecil di lehernya. Dengan tangan gemetar hebat hingga nyaris menjatuhkan ponselnya, Lisa membuka aplikasi kamera. Dia menahan napas. Dia memposisikan kamera tepat di atas wajah pria itu, sedekat yang dia berani. Cahaya dari layar ponselnya sedikit menerangi wajah itu. Dia takut pria itu akan terbangun. Klik. Suara rana kamera terdengar sangat keras di ruangan yang hening. Pria itu bergerak sedikit, menggumam sesuatu dalam tidurnya, lalu kembali tenang. Lisa hampir pingsan karena lega. Dia mendapatkan fotonya. Foto jarak dekat yang jelas. Dia segera mundur, kembali ke sudut sofa. Jari-jarinya terbang di atas layar, membuka aplikasi pesan. Dia memilih kontak Karina. Dia melampirkan foto yang baru saja diambilnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat foto itu terkirim. Kemudian, dia mengetik satu pesan singkat, pesan yang menyegel takdirnya malam itu. "Cari tahu siapa dia. Cepat." Lisa tidak tidur sama sekali malam itu. Dia berbaring di tempat tidurnya, pintu kamar terkunci rapat, telinganya waspada mendengarkan setiap suara dari ruang tamu. Suara dengkuran pelan dari sofa terdengar stabil, tapi itu tidak memberinya ketenangan. Dia memeluk lututnya, ponsel tergenggam erat di tangannya yang dingin. Layar ponselnya terus menyala, menampilkan foto wajah pria yang tertidur itu, Fanny. Nama itu masih terasa asing, tapi tahi lalat di lehernya adalah bukti nyata. Siapa Fanny? Kenapa Ardi tidak pernah bercerita dia punya saudara kembar? Kenapa kembarannya ada di sini, menyamar sebagai suaminya, sementara suaminya yang asli berada di kafe bersama orang-orang berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti badai, tapi tidak ada satupun jawaban yang muncul. Dia merasa terisolasi, terjebak dalam skenario mimpi buruk yang surreal. Dia adalah tawanan di rumahnya sendiri, dan penculiknya memiliki wajah yang paling dia percayai di dunia. Menjelang subuh, suara dengkuran itu berhenti. Lisa mendengar gerakan di ruang tamu. Suara langkah kaki, derit lemari es, lalu suara air mengalir di kamar mandi. Dia menahan napas. Pria itu, Fanny, sedang memulai harinya seolah-olah dia adalah Ardi. Lisa memaksakan dirinya untuk bangkit. Dia harus bersandiwara. Hidupnya bergantung pada sandiwara ini. Dia membuka kunci kamarnya, berusaha terlihat mengantuk dan sedikit pucat, yang sebenarnya tidak sulit. Fanny sedang berdiri di dapur, membelakanginya, membuat kopi. Dia mengenakan kemeja biru dongker. Kemeja yang sama persis seperti yang digambarkan Karina malam tadi. Lisa menelan ludah. Jadi, pria di kafe semalam dan pria di depannya ini adalah dua orang yang berbeda, tapi mengenakan pakaian yang identik? Atau apakah pria ini yang ada di kafe? Kepalanya pusing. "Mas," sapanya pelan. Fanny menoleh. Senyum yang sama, senyum dingin yang palsu itu, langsung terpasang di wajahnya.
Pagi, sayang. Sudah baik kan? Sedikit, jawab Lisa lirih. Mas mau sarapan apa? Biar kusiapkan. Tidak perlu. Aku sudah telat, kata Fanny, melirik jam di dinding. Ada rapat penting pagi ini. Aku minum kopi saja. Lisa mengamati gerakannya. Tangan kanan yang dominan itu menuang air panas ke cangkir. Mas berangkat jam segini? Tumben sekali. Proyek besar, jawab Fanny singkat, nadanya datar. Mungkin aku akan pulang sedikit terlambat malam ini. Jangan menungguku. Dia menyambar tas kerja yang tergeletak di meja makan. Tas kerja Ardi. Lisa mengangguk, berusaha terlihat seperti istri yang penurut. Hati-hati di jalan, Mas. Fanny menghampirinya. Sejenak, Lisa panik, takut pria itu akan menciumnya. Tapi Fanny hanya menepuk bahunya pelan. Jaga diri baik-baik. Kalau masih pusing, istirahat saja. Tepukan itu terasa asing. Berat dan kaku. Ardi tidak pernah menepuk bahunya seperti itu. Fanny berjalan ke pintu depan. Lisa mengikutinya dari belakang. Pria itu memakai sepatu Ardi, mengambil kunci mobil yang tergantung di dekat pintu. Kunci mobil yang mana? Lisa tidak tahu. Mungkin kunci cadangan. Pria itu keluar, menutup pintu di belakangnya. Lisa berlari ke jendela ruang tamu, mengintip dari balik tirai. Mobil Ardi menyala, lalu perlahan keluar dari garasi. Lisa memperhatikan baik-baik. Kantor Ardi berada di arah selatan dari rumah mereka. Mobil itu berbelok di ujung jalan, ke arah utara. Ke arah yang berlawanan dari kantor Ardi. Genggaman Lisa pada tirai mengerat. Kakinya lemas. Dia merosot ke lantai, punggungnya bersandar pada dinding di bawah jendela. Sendirian di rumah yang kini terasa asing dan dingin. Dia aman untuk sementara. Dia tidak menunggu lama. Ponselnya berdering keras, memecah kesunyian. Karina. Lisa. Suara kakaknya terdengar panik. Lebih panik dari semalam. Kamu di mana? Kamu aman? Pria itu masih di sana? Dia baru saja pergi, Kak, bisik Lisa, suaranya gemetar. Dia pergi ke arah yang salah. Bukan arah kantor Mas Ardi. Syukurlah kamu aman. Lisa, dengarkan aku, Karina terdengar kehabisan napas. Aku tidak tidur semalaman. Aku menghubungi beberapa kenalan lamaku yang punya akses ke data-data aneh. Foto yang kamu kirim? Ya Tuhan. Lisa? Siapa dia? Kak? Katakan padaku. Namanya Fanny, kata Karina, suaranya bergetar. Fanny Wijaya. Dia saudara kembar identik Ardi. Lisa menutup matanya. Wijaya. Nama keluarga Ardi. Jadi itu benar. Ardi. Ardi bilang padaku dia anak tunggal. Bisik Lisa. Dia berbohong. Selama ini dia berbohong padaku. Ini lebih buruk dari sekadar kebohongan. Lis, lanjut Karina. Fanny adalah aib keluarga. Catatannya penuh. Penipuan kecil-kecilan, pemalsuan dokumen, penggelapan. Dia menghilang 5 tahun lalu, kabarnya kabur ke luar negeri setelah menipu rekan bisnis keluarganya sendiri. Dia seharusnya tidak ada di sini. Dan dia jelas tidak ada di sini untuk hal yang baik. Lisa merasakan mual naik ke tenggorokannya. Suaminya, pria yang tidur di sampingnya selama 3 tahun, telah membangun pernikahan mereka di atas kebohongan besar. Dan sekarang, saudara kembarnya yang seorang kriminal ada di rumahnya, menyamar sebagai suaminya. Lalu Ardi di mana? Kak, tanya Lisa putus asa. Apa Ardi yang di kafe semalam itu Ardi yang asli? Apa mereka bekerja sama? Aku tidak tahu, Lisa. Tapi itu sangat mungkin, jawab Karina. Jika Fanny ada di rumahmu untuk menjagamu tetap tenang, itu berarti Ardi sedang melakukan sesuatu di luar. Sesuatu yang melibatkan 4 pria berbahaya itu. Lisa, ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini konspirasi kriminal. Lisa mencoba mencerna informasi itu. Ardi dan Fanny, kembar identik. Satu menyamar di rumah, satu lagi bernegosiasi di luar. Tapi untuk apa? Apa yang mereka inginkan? Uang? Tebak Lisa. Tapi kami tidak punya banyak uang. Maksudku, kami hidup nyaman, tapi tidak kaya raya. Tabungan kami? Mungkin bukan uangmu, potong Karina. Mungkin sesuatu yang lain. Sesuatu yang ada di rumahmu. Pikirkan, Lisa. Adakah sesuatu yang berharga yang kamu simpan? Sesuatu yang mungkin diincar oleh Ardi? Lisa memutar otaknya. Perhiasan? Lukisan? Dokumen? Tidak ada.
Rumah mereka adalah rumah biasa. Perabotannya? Tuh. Mata Lisa terbelalak ngeri. Dia bangkit berdiri, berjalan terhuyung menuju ruang kerja di lantai atas. Ruang kerja kecil yang jarang dipakai Ardi, tapi sering dipakai Lisa untuk menyimpan berkas-berkas penting. Di sudut ruangan itu, tersembunyi di balik lemari buku yang tinggi, ada sebuah benda yang hampir dia lupakan. Benda yang sudah ada di sana bahkan sebelum Ardi pindah ke rumah itu. Rumah itu adalah peninggalan orang tua Lisa. Brankas, bisik Lisa ke telepon. Apa? Lis? Brankas apa? Brankas peninggalan ayahku. Brankas tua, tapi sangat canggih. Ayahku memasangnya sebelum beliau meninggal. Sangat besar dan tertanam di dinding. Apa isinya? Desak Karina. Aku tidak yakin sepenuhnya. Surat-surat berharga, sertifikat rumah, beberapa perhiasan peninggalan ibu. Tapi yang paling penting, Lisa berhenti, otaknya bekerja cepat. Sistem keamanannya, ayahku sangat paranoid. Brankas itu tidak bisa dibuka dengan kunci atau kombinasi angka. Lalu bagaimana? Lisa menelan ludah, rasa takut yang baru dan lebih pekat menyelimutinya. Brankas itu menggunakan sistem biometrik ganda. 2 sidik jari yang berbeda, harus ditempelkan bersamaan. Sidik jariku dan sidik jari waliku. Siapa walimu? Tanya Karina, meskipun dia sepertinya sudah tahu jawabannya. Dulu ayahku. Setelah kami menikah, aku mendaftarkan Ardi. Brankas itu hanya bisa dibuka dengan sidik jariku dan sidik jari Ardi. Hening di seberang telepon. Karina akhirnya memecah kesunyian. Ya Tuhan, Lisa. Mereka mengincar isi brankas itu. Itulah mengapa mereka butuh kamu. Dan itulah mengapa Fanny ada di sana. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan terlintas. Fanny dan Ardi kembar identik. Apakah sidik jari mereka sama? Tidak, jawab Karina cepat. Itu mitos. Kembar identik punya DNA yang sama, tapi pola sidik jari mereka berbeda. Unik. Lisa merasakan sedikit kelegaan, tapi itu cepat tergantikan oleh kengerian lain. Itu artinya, bisik Lisa, mereka tidak bisa membuka brankas itu hanya dengan Fanny. Fanny ada di sini untuk memaksaku. Tapi mereka tetap membutuhkan sidik jari Ardi yang asli. Tepat, kata Karina. Rencananya pasti, Fanny menjagamu, membuatmu menurut. Lalu Ardi akan datang, dan mereka berdua akan memaksamu membuka brankas itu. Lisa bersandar di dinding ruang kerja, menatap lemari buku yang menyembunyikan rahasia besar itu. Dia sekarang mengerti. Dia adalah kunci, dan mereka tidak akan melepaskannya sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kak, kata Lisa, suaranya kini berubah. Gemetar ketakutannya mulai tergantikan oleh sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Kemarahan. Apa yang harus aku lakukan? Dengar, Lisa. Kamu dalam bahaya besar. Kamu harus keluar dari rumah itu sekarang. Pergi ke tempatku. Kita akan ke polisi. Lisa menggeleng, meskipun Karina tidak bisa melihatnya. Tidak. Tidak bisa. Jika aku kabur, mereka akan tahu aku sudah curiga. Mereka akan mengubah rencana. Fanny akan mencariku. Dan aku tidak tahu apa yang mereka incar. Kak, jika itu sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, aku tidak bisa lari begitu saja. Lisa, ini bukan waktunya jadi pahlawan. Aku tidak jadi pahlawan, potong Lisa. Aku perlu tahu apa yang terjadi. Aku perlu tahu kenapa suamiku melakukan ini padaku. Dan aku harus melindungi apapun yang ada di dalam brankas itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku akan tetap di sini. Aku akan bersandiwara. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku akan menunggu mereka bergerak. Lisa, itu gila. Kamu sendirian? Aku tidak sendirian, kata Lisa, menatap foto orang tuanya di meja kerja. Aku punya kakak. Kakak tetap di luar. Cari tahu semua yang kakak bisa tentang Ardi, Fanny, dan 4 pria itu. Aku akan jadi mata dan telinga di dalam. Terdengar isak tangis tertahan dari Karina. Aku takut, Lis. Aku juga, aku Lisa. Tapi aku lebih marah daripada takut. Dia tidak akan lolos begitu saja. Dia menutup telepon sebelum Karina bisa berdebat lebih jauh. Dia menatap brankas di balik lemari. Sandiwara akan dimulai. Dia harus menjadi aktris terbaik dalam hidupnya. Lisa menghabiskan sisa pagi itu dengan bergerak seperti robot. Dia membersihkan rumah, mencuci piring, melakukan segala sesuatu yang biasa dia lakukan.
Tapi pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Setiap sudut rumahnya kini terasa seperti jebakan. Sofa tempat Fanny tidur, dapur tempat Fanny membuat kopi, kamar mandi yang dipakai Fanny. Semuanya terasa ternoda oleh kebohongan. Dia tahu dia dalam bahaya besar. Fanny adalah seorang kriminal. Dia menyamar sebagai Ardi dengan begitu mudah, seolah dia sudah sering melakukannya. Dia tidak ragu untuk mengancam atau menyakiti Lisa jika sandiwaranya terbongkar. Lisa harus sempurna. Dia tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Ketakutan itu berdenyut konstan di bawah permukaan kulitnya, tapi kemarahan memberinya fokus. Ardi telah mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Dia menggunakan wajahnya, kepercayaan Lisa, dan cinta mereka sebagai senjata. Dia tidak hanya menghancurkan hati Lisa, dia mencoba menghancurkan hidupnya. Pukul 5 sore, suara mobil terdengar memasuki garasi. Jantung Lisa melonjak ke tenggorokannya. Fanny pulang. Dia pulang lebih awal dari yang dikatakannya. Lisa berlari ke cermin di lorong. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena kurang tidur dan stres. Terlalu kentara. Dia cepat-cepat membasuh wajahnya, mencubit pipinya agar sedikit merona. Dia merapikan hijabnya. Dia harus terlihat normal. Dia harus terlihat seperti istri yang sedikit sakit dan khawatir, tapi tidak curiga. Pintu depan terbuka. Fanny masuk, membawa tas kerja Ardi. Dia terlihat lelah, sama seperti Ardi setelah hari yang panjang di kantor. Sandiwaranya begitu meyakinkan. "Mas, kamu pulang cepat," sapa Lisa, berusaha agar suaranya terdengar biasa. Fanny tersenyum padanya. Senyuman palsu itu. Rapatnya selesai lebih cepat. "Bagaimana keadaanmu? Masih pusing?" "Sudah lebih baik," jawab Lisa. "Mas mau kopi? Atau mau langsung makan malam?" "Makan malam saja," kata Fanny, meletakkan tas kerjanya di lantai dekat pintu. Dia mengendurkan dasinya, dasi yang dibelikan Lisa untuk Ardi pada ulang tahun mereka. Hari ini benar-benar melelahkan. Mereka makan malam dalam keheningan yang canggung. Lisa pura-pura berkonsentrasi pada makanannya, sesekali melontarkan pertanyaan basa-basi tentang pekerjaan Fanny, yang dijawabnya dengan samar-samar. Proyeknya rumit, atau banyak sekali dokumen yang harus diurus. Lisa memperhatikan tangannya saat dia makan. Tangan kanan. Dia memegang sendok dan garpu dengan tangan kanannya. Begitu alami, begitu percaya diri, begitu salah. Setelah makan malam, Fanny tidak menyalakan televisi seperti biasa. Dia duduk di meja makan, menatap Lisa dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. "Lisa," katanya. Lisa mengangkat kepalanya, memasang ekspresi bertanya. "Iya, Mas. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Ini menyangkut keuangan kita." "Ini dia." Sandiwaranya dimulai. Lisa merasakan detak jantungnya meningkat. "Keuangan? Ada apa? Apa ada masalah?" Fanny menghela napas, seolah memikul beban berat. Aku melakukan kesalahan investasi beberapa waktu lalu. Aku tidak bilang padamu karena aku tidak ingin membuatmu khawatir. Aku pikir aku bisa menyelesaikannya sendiri." Lisa menatapnya, membiarkan keheningan menggantung. "Aku gagal," lanjut Fanny, menundukkan kepalanya. "Aku kehilangan cukup banyak uang. Dan sekarang aku butuh uang itu kembali. Cepat." "Ya Tuhan, Mas," bisik Lisa, berpura-pura kaget dan kecewa. "Berapa banyak?" Fanny menyebutkan sejumlah angka yang membuat Lisa nyaris tersedak. Itu jumlah yang sangat besar, jauh melampaui tabungan mereka. "Kita tidak punya uang sebanyak itu," kata Lisa panik. "Bagaimana mungkin?" "Aku tahu," potong Fanny, nadanya lembut dan membujuk. "Aku tahu kita tidak punya uang tunai sebanyak itu. Tapi kita punya aset." Mata Fanny beralih ke arah lantai atas, ke arah ruang kerja. Lisa mengikuti pandangannya. "Maksudmu perhiasan ibu?" tanya Lisa. "Bukan hanya itu," kata Fanny, kini menatap lurus ke mata Lisa. "Ayahmu, dia meninggalkan banyak surat berharga di brankas itu, kan? Sertifikat, mungkin obligasi? Aku tidak pernah bertanya detailnya karena aku menghargai privasimu. Tapi sekarang, kita dalam keadaan darurat, Liz." Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Lisa di atas meja. Tangan kanannya. Sentuhannya terasa dingin seperti es. "Kita perlu membuka brankas itu. Malam ini, kita lihat apa yang bisa kita cairkan untuk menutupi hutang ini," bujuknya. Lisa menatapnya, membiarkan air mata ketakutan, yang kini sebagian adalah akting, sebagian nyata,
menggenang di pelupuk matanya. Brankas itu, Mas, kita tidak pernah membukanya kecuali benar-benar perlu. Dan sekarang benar-benar perlu, kata Fanny, suaranya sedikit meninggi sebelum dia berhasil mengendalikannya. Dengar, aku tahu ini berat. Tapi ini satu-satunya cara. Kita lakukan bersama-sama. Hanya kita berdua. Kita buka, ambil apa yang perlu, lalu kita kunci lagi. Masalah selesai. Lisa harus mengulur waktu. Dia tidak bisa membukanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika brankas itu terbuka. Tapi Mas. Lisa tergagap. Kuncinya? Kita tidak perlu kunci, kata Fanny tidak sabar. Itu pakai sidik jari kita, kan? Ayo, kita ke atas sekarang. Bukan itu, seru Lisa, menarik tangannya. Brankas itu, selain sidik jari, ada kunci manual darurat. Ayahku menyimpannya. Untuk berjaga-jaga kalau sistem biometriknya rusak. Fanny mengernyit. Jelas kali ini adalah informasi baru baginya. Dia tidak menduga akan ada hambatan. Kunci? Di mana kunci itu? Aku tidak menyimpannya, jawab Lisa, menunduk, pura-pura merasa bersalah. Ayahku menitipkannya pada ibuku. Setelah ibu meninggal, aku tidak pernah mengambilnya. Kunci itu masih ada di rumah lama ibu, di dalam kotak peninggalannya. Ini adalah kebohongan total. Tidak ada kunci manual. Tapi Fanny tidak tahu itu. Wajah Fanny menegang. Kilatan amarah yang sama seperti semalam melintas di matanya. Dia jelas frustrasi. Rumah ibumu? Yang di luar kota itu? Lisa mengangguk pelan. Iya. Maaf, Mas. Aku lupa soal kunci itu. Fanny mengepalkan tinjunya di atas meja sejenak, lalu memaksakan dirinya untuk rileks. Dia mengusap wajahnya. Tidak apa-apa. Bukan salahmu. Kamu tidak mungkin tahu ini akan terjadi. Dia bangkit dari kursi, mondar-mandir di dapur. Berpikir keras. Baiklah, katanya akhirnya. Besok pagi, kita pergi ke rumah ibumu. Kita ambil kuncinya, lalu kita selesaikan ini. Besok? Tanya Lisa. Tapi pekerjaanku? Izin sakit, kata Fanny tegas. Ini lebih penting. Sekarang, aku mau mandi. Aku pusing memikirkan ini. Fanny berjalan ke lantai atas, menuju kamar mandi utama. Lisa tetap duduk di meja makan, gemetar tak terkendali. Dia berhasil. Dia berhasil mengulur waktu, setidaknya 1 hari. Dia menatap tas kerja Ardi yang masih tergeletak di dekat pintu depan. Sebuah dorongan kuat menjalari dirinya. Fanny akan berada di kamar mandi setidaknya 15 menit. Ini adalah kesempatannya. Dia mendengar suara pancuran air dinyalakan di lantai atas. Cepat, dia bergerak ke pintu depan. Dia berjongkok di samping tas kerja itu. Tas kulit mahal yang dia berikan pada Ardi. Tangannya gemetar saat membuka resleting utamanya. Isinya seperti biasa. Laptop, beberapa map dokumen, agenda. Lisa mengobrak-abriknya dengan cepat. Tidak ada yang mencurigakan. Lalu dia memeriksa kantong samping. Ada dompet Ardi. Dia membukanya. Kosong. Tidak ada uang tunai, tidak ada kartu kredit. Aneh. Dia memeriksa kantong depan yang lebih kecil. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bukan ponsel. Bukan kunci. Dia menariknya keluar. Itu adalah satu set kecil alat-alat logam aneh yang terbungkus gulungan kain hitam. Seperti peralatan dokter gigi, tapi lebih kasar. Alat pembobol kunci. Napas Lisa tercekat. Fanny tidak berniat menggunakan kunci. Dia akan mencoba membobol brankas itu. Kebohongan Lisa tentang kunci manual mungkin justru telah menyelamatkannya untuk sementara. Ada satu hal lagi di dalam kantong itu. Selembar kertas yang terlipat rapi. Lisa membukanya. Jantungnya serasa diremas. Itu adalah denah rumahnya. Denah yang digambar dengan tangan, sangat detail. Setiap ruangan diberi label. Dan di lantai atas, di ruang kerja, ada satu titik yang dilingkari dengan spidol merah. Tepat di lokasi brankas ayahnya. Suara pancuran air di lantai atas tiba-tiba berhenti. Lisa panik. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kembali alat pembobol dan denah itu ke dalam tas, menutup resletingnya, dan berlari kembali ke meja makan. Dia duduk tepat pada waktunya. Beberapa detik kemudian, langkah kaki Fanny terdengar di tangga. Lisa gemetar hebat. Denah rumahnya, alat pembobol kunci. Fanny tidak pernah berniat pergi ke rumah ibunya. Dia tidak membutuhkan kunci manual. Dia berbohong untuk menjaga Lisa tetap tenang,
sementara dia mungkin menunggu waktu yang tepat untuk membobol brankas itu. Atau, lebih buruk lagi, menunggu Ardi datang. Kebohongan Lisa tentang kunci itu secara tidak sengaja telah memberinya waktu, tapi dia tahu waktu itu hampir habis. Dia harus keluar dari rumah ini. Dia harus bertemu Karina. Sekarang, Fanny menuruni tangga, mengenakan jubah mandi Ardi, rambutnya basah. Dia tampak santai, tapi matanya tajam dan waspada. Dia mengamati Lisa yang duduk kaku di meja makan. "Kenapa kamu masih di situ?" tanyanya, nadanya sedikit curiga. "Kamu terlihat seperti baru melihat hantu." Aku hanya..." Lisa tergagap, otaknya bekerja cepat mencari alasan. "Aku masih syok soal uang itu, Mas. Aku takut." Fanny mendengus, sepertinya percaya. "Tidak perlu takut. Semuanya akan beres besok. Sekarang, ayo kita tidur." "Aku akan membereskan dapur dulu," kata Lisa cepat, bangkit berdiri. Dia membutuhkan sebuah rencana. Sebuah pengalih perhatian. Dia berjalan ke wastafel cuci piring, tangannya gemetar begitu hebat hingga dia nyaris tidak bisa memegang apapun. Fanny memperhatikannya dari meja makan. Dia tidak akan bisa pergi begitu saja. Dia harus terpaksa pergi. Lisa mengambil gelas bekas kopi Fanny. Matanya tertuju pada tepi meja dapur yang terbuat dari granit padat. "Ini gila. Ini akan sakit. Tapi ini satu-satunya cara." "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Fanny, masih mengamatinya. "Iya, aku." Lisa sengaja membiarkan suaranya pecah. Dia mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak. Lalu, tersandung, kakinya sendiri. Dia meluncur ke depan. Gelas di tangannya menghantam tepi meja granit dengan keras. Prak! Suara kaca pecah memekakan telinga. Lisa menjerit, tapi jeritannya bukan akting. Dia telah membiarkan tangannya menghantam pecahan kaca itu. Rasa sakit yang tajam dan menusuk langsung menjalari lengannya. "Lisa!" Fanny melompat dari kursinya, berlari menghampiri. Lisa mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya ke dada. Darah. Banyak sekali darah. Darah merah terang mengalir deras dari luka menganga di telapak tangannya, menetes ke lantai dapur yang putih. Dia benar-benar melukai dirinya sendiri, lebih parah dari yang dia kira. "Ya Tuhan!" seru Fanny. Wajahnya pucat pasi, bukan karena simpati, tapi karena panik. Rencananya terganggu. "Bodoh sekali. Kenapa kamu bisa ceroboh begini?" "Sakit sekali." Rintih Lisa, air mata kini mengalir deras karena rasa sakit yang nyata. Fanny mengumpat pelan, kata-kata kasar yang sama seperti semalam. Dia meraih handuk bersih dari rak, menekannya kasar ke tangan Lisa. "Tekan ini, jangan dilepas." Dia tampak bingung selama beberapa detik, mondar-mandir. Ini parah. Ini butuh jahitan." "Kita harus ke klinik," kata Lisa cepat di antara isak tangisnya. "Klinik sehat di Jalan Mawar, dekat dari sini." Fanny menatapnya tajam, seolah curiga ini adalah jebakan. Tapi darah yang terus merembes menembus handuk itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Dia tidak punya pilihan. Jika dia membiarkan Lisa terluka parah, itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. "Baik. Ayo," geramnya. "Jangan bawa apa-apa. Cepat." Dia menarik Lisa berdiri, tidak memedulikannya yang meringis kesakitan. Dia menyambar kunci mobil di dekat pintu dan menyeret Lisa keluar menuju garasi. Di dalam mobil, Lisa terus menekan handuk di tangannya, rasa perih berdenyut hebat. Fanny mengemudi dengan kecepatan tinggi, rahangnya mengeras karena marah. Ponselku ketinggalan di dapur," kata Lisa, suaranya lemah. "Tidak penting," balas Fanny ketus. "Tapi aku harus menelepon klinik. Memberitahu mereka kita akan datang." "Aku tidak mau menunggu," seru Lisa, nadanya dibuat histeris. "Aku takut jarum suntik. Mas, tolong." Fanny menggeram frustrasi. "Berisik. Nanti aku yang urus. Tolong, Mas pakai ponsel Mas saja. Aku mohon." Pinta Lisa, menangis. Fanny, yang jelas ingin perjalanan ini selesai secepat mungkin, meraih ponselnya dari saku dashboard dengan satu tangan. "Nih, cepat telepon. Jangan lama-lama." Dia menyodorkan ponsel itu pada Lisa. Tangan Lisa yang tidak terluka gemetar saat menerimanya. Dia pura-pura kesulitan membuka kunci layar. "Apa kuncinya?" "Tanggal lahirku," bentak Fanny. Lisa tertegun. "Tanggal lahir Ardi." Tentu saja. Dia memasukkan angkanya. Layar terbuka.
Dia dengan cepat membuka papan panggilan. Dia tidak tahu nomor klinik sehat. Tapi dia tahu nomor Karina. Nomor kakaknya ada di panggilan cepat nomor 2. Dia menekan tombol 2 dan menahannya. Ponsel itu mulai memanggil Karina. Cepat, desak Fanny. Lisa menempelkan ponsel itu ke telinganya. Jantungnya berdebar kencang. Kumohon angkat, Kak. Halo? Suara Karina terdengar mengantuk di seberang sana. Halo, klinik sehat? Ucap Lisa dengan suara keras dan gemetar. Tolong. Tolong saya. Lisa? Ada apa ini? Kenapa? Saya dalam perjalanan ke sana. Potong Lisa, mengabaikan pertanyaan Karina. Saya jatuh di dapur. Tangan saya luka parah kena pecahan kaca. Darahnya banyak sekali. Saya di Jalan Mawar, hampir sampai. Tolong siapkan ruang tindakan. Saya takut sekali dijahit. Hening sejenak. Lisa bisa mendengar kakaknya mencerna pesan berkode itu. Klinik sehat. Jalan Mawar. Takut dijahit. Baik, Ibu. Suara Karina akhirnya kembali, kini terdengar profesional dan waspada. Kami akan siapkan. Anda bersama siapa? Suami saya yang mengantar. Baik. Kami tunggu. Harap tenang, kata Karina, lalu menutup telepon. Lisa mengembuskan napas lega. Mereka bilang sudah siap, katanya pada Fanny, mengembalikan ponsel itu. Fanny mengambilnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di klinik kecil yang sepi itu. Fanny memarkir mobil dengan sembarangan. Tunggu di sini, perintahnya. Aku akan mendaftar. Aku ikut, rengek Lisa. Aku tidak mau sendirian. Fanny tampak ingin berdebat, tapi Lisa sudah membuka pintu mobil dan berlari kecil ke lobi, memegangi tangannya yang berdarah. Fanny mengumpat dan mengikutinya dari belakang. Di meja resepsionis, Fanny mulai mengisi formulir. Saat itulah Lisa melihatnya. Sosok yang familiar di lorong menuju kamar kecil. Karina. Mas, aku mau ke kamar kecil dulu. Aku mual, kata Lisa, memegangi perutnya. Sekarang? Fanny menatapnya tidak percaya. Aku mau muntah. Fanny mendecakkan lidahnya. Cepat, aku tunggu di sini. Lisa segera berlari kecil ke lorong, berbelok ke kamar kecil wanita. Begitu pintu tertutup, Karina keluar dari salah satu bilik. Wajahnya pucat karena khawatir. Lisa, tanganmu. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Desah Karina, memeriksa luka Lisa. Tidak ada waktu, Kak, kata Lisa cepat, napasnya terengah. Dia Fanny, kembaran Ardi. Mereka mengincar brankas ayah. Mereka pikir isinya surat berharga. Fanny ada di rumah menjagaku, sementara Ardi yang asli ada di kafe semalam. Bersama 4 pria. Aku tahu, kata Karina cepat. Aku sudah mencari tahu. Keempat pria itu bukan rekan bisnis baru, Liz. Mereka adalah investor lama yang pernah ditipu habis-habisan oleh Ardi. Ini bukan kesepakatan baru. Ini adalah kesepakatan pembayaran utang. Pembayaran utang? Ya. Ardi jelas sudah menipu mereka bertahun-tahun lalu. Sekarang mereka menagihnya. Ardi pasti menjanjikan mereka kompensasi besar dari brankas itu untuk membayar utangnya, dan mungkin untuk mendapatkan modal baru. Jadi mereka semua bekerja sama. Awalnya aku pikir begitu, kata Karina, matanya berkilat. Tapi aku melakukan sesuatu yang nekat. Aku menghubungi salah satu dari mereka. Yang paling vokal, namanya Pak Dharma. Dia yang paling hancur bisnisnya karena Ardi. Kakak apa? Aku tidak punya pilihan. Aku meyakinkannya bahwa Ardi mungkin menipu semua orang, termasuk dia dan rekan-rekannya. Aku bilang padanya Ardi punya kembaran. Dia kaget. Dia tidak tahu. Apa katanya? Dia setuju untuk mendengarkan. Dia bilang Ardi memang berjanji akan menyelesaikan semuanya malam ini. Di rumahmu. Tepat saat itu, ponsel Lisa yang ada di saku jubah mandinya, dia lupa telah membawanya, bergetar. Fanny tidak menyadarinya karena panik. Lisa buru-buru mengeluarkannya. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Karina benar. Suamimu menipuku 2 kali. Malam ini dia janji kompensasi di rumahmu. Aku tidak akan tertipu lagi. Lisa menatap Karina. Dharma. Dia jadi sekutu kita. Lisa. Cepat. Terdengar suara Fanny mengetuk pintu kamar kecil. Dokter sudah siap. Aku datang, teriak Lisa. Dia menatap kakaknya. Kak, pulang. Kunci pintumu.
Aku akan mengabarimu. Lisa, tidak. Ikut denganku. Kita ke polisi sekarang. Percuma, bisik Lisa. Ini kata-kataku melawan dua pria yang identik. Mereka akan bilang aku histeris. Kita harus menjebak mereka. Dengan Pak Dharma, kita punya kesempatan. Lisa. Pergi, Kak. Percaya padaku. Lisa memeluk kakaknya erat, lalu mendorongnya masuk ke bilik. Dia membasuh wajahnya, lalu membuka pintu, memasang wajah paling kesakitan yang dia bisa. Fanny berdiri di sana, wajahnya seperti badai. Lama sekali. Ayo. Lisa mengikutinya ke ruang tindakan. Sandiwara ini baru saja naik ke level yang jauh lebih berbahaya. Perjalanan pulang dari klinik terasa tegang. Tangan Lisa kini terbungkus perban tebal, berdenyut nyeri. Dia mendapatkan 8 jahitan. Fanny tidak banyak bicara, hanya mengetukkan jarinya di setir mobil dengan ritme yang tidak sabar. Jelas sekali, cedera Lisa telah merusak rencananya. Kita tetap ke rumah ibumu besok, kata Fanny tiba-tiba, memecah kesunyian saat mereka memasuki jalan menuju rumah. Lisa menatapnya, pura-pura terkejut. Tapi tanganku, Mas. Tanganmu tidak apa-apa. Kita hanya perlu mengambil kunci, katanya tajam. Rencana tidak berubah. Lisa mengangguk pelan. Tentu saja rencananya tidak berubah. Dia tahu Fanny berbohong. Mereka tidak akan pernah pergi ke rumah ibunya. Fanny hanya mengatakan itu untuk membuatnya tetap patuh. Konfrontasi yang sebenarnya akan terjadi malam ini. Kedatangan Ardi yang asli dan para investor. Begitu sampai di rumah, Fanny mengantar Lisa ke kamar tidur. Istirahat, perintahnya. Jangan banyak bergerak. Aku ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan di ruang kerja. Lisa mengernyit. Ruang kerja? Ya. Menelepon klien, jawab Fanny singkat, lalu menutup pintu kamar Lisa, meninggalkannya sendirian. Lisa tidak mendengarnya mengunci pintu. Dia menunggu beberapa menit, lalu mengendap-endap ke pintu, membukanya sedikit. Fanny tidak ada di lorong. Dia mendengar suara samar dari ruang kerja di lantai atas. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Fanny. Dia sedang memeriksa brankas itu. Mungkin mencoba alat pembobol kuncinya. Lisa kembali ke kamar. Dia harus memikirkan isinya. Apa yang sebenarnya ada di dalam brankas itu? Dalam percakapan singkat di kamar mandi klinik, Karina telah menjelaskan teorinya. Ini bukan hanya tentang perhiasan atau sertifikat rumah. Ayah mereka, sebelum meninggal, adalah seorang auditor forensik yang sangat teliti. Dia sedang mengerjakan sebuah kasus besar, investigasi penipuan besar-besaran yang melibatkan perusahaan multinasional. Ayah Ardi dan Fanny, bisik Karina saat itu. Ayah kita sedang menyelidiki perusahaan ayah mereka. Ayah curiga ada penggelapan pajak besar-besaran dan pencucian uang. Lisa terdiam ngeri. Jadi, di dalam brankas itu, ayah bilang dia menyimpan polis asuransinya di sana, kata Karina. Aku pikir itu hanya istilah. Tapi sekarang aku yakin. Yang ada di dalam brankas itu bukan hanya aset. Liz. Itu adalah buku catatan asli ayah. Bukti investigasinya. Mungkin satu-satunya salinan. Sekarang semuanya masuk akal. Ini bukan hanya tentang uang untuk membayar utang. Ini tentang menghancurkan bukti. Bukti yang bisa mengirim seluruh keluarga Ardi ke penjara, dan melenyapkan reputasi mereka selamanya. Ardi tidak hanya menipu para investor itu sekali, dia menipu mereka 2 kali, menggunakan uang haram dari penipuan yang lebih besar. Pak Dharma. Dia adalah korban dari penipuan awal yang dilakukan ayah Ardi, dan kemudian ditipu lagi oleh Ardi sendiri. Kemarahannya pasti sangat besar. Lisa menyadari rencana Ardi yang licik. Rencana berlapis. 1. Gunakan Fanny, kembarannya yang seorang kriminal, untuk masuk ke rumah dan mengendalikan Lisa. 2. Pancing Pak Dharma dan investor lainnya ke rumah dengan janji palsu akan memberi kompensasi, menggunakan perhiasan dan aset di dalam brankas sebagai umpan. 3. Paksa Lisa membuka brankas menggunakan kedua sidik jari mereka. 4. Ambil barang berharga dan buku catatan itu. 5. Kabur dengan buku catatan itu, sementara Fanny dan para investor ditinggalkan di rumah. Ardi akan menelepon polisi, menuduh Fanny, yang dia sangkal sebagai kembarannya, dan para investor telah merampok rumahnya dan menyandera istrinya. Fanny dan Pak Dharma akan ditangkap. Ardi akan lolos bersih, dipandang sebagai korban, dan bukti kejahatan keluarganya akan lenyap selamanya. Itu adalah rencana yang brilian. Dan jahat. Tapi Ardi tidak tahu satu hal. Lisa tahu rahasia brankas itu. Lisa meraih ponselnya.
Dia harus menghubungi Pak Dharma dan Karina. Dia mengetik pesan cepat di grup yang baru dibuatnya. Ke Karina, Pak Dharma isi, rencana berubah. Ardi akan menjebak kalian semua. Dia mengincar buku Ledger, bukan hanya uang. Dia akan menumbalkan Fanny dan kalian semua. Ikuti rencanaku jika kalian mau keadilan dan uang kalian kembali. Dia kemudian pergi ke dapur. Fanny masih sibuk di ruang kerja. Lisa membuat segelas susu hangat. Tangannya yang diperban membuatnya terlihat kikuk. Dia membutuhkan alasan untuk berada di dapur. Sambil menunggu susu hangat, dia mengetikkan instruksi lebih lanjut. Ardi akan memintaku membuka brankas. Aku akan membukanya. Kalian akan melihat perhiasan dan surat-surat. Tapi buku catatan itu tidak ada di sana. Ada kompartemen rahasia. Aku butuh pengalih perhatian besar tepat saat brankas terbuka. Pak Dharma, Anda harus memicu pertengkaran dengan Ardi. Buat dia panik. Pesan terkirim. Ayahnya memang paranoid. Brankas itu memiliki dasar palsu. Sebuah panel logam tipis yang hanya bisa dibuka dengan menekan saklar tersembunyi di dalam dinding brankas, di sudut kiri atas. Sangat sulit ditemukan kecuali kau tahu di mana mencarinya. Di bawah dasar palsu itulah buku catatan ayahnya yang asli tersimpan aman. Umpan di bagian atas, perhiasan, beberapa tumpuk sertifikat tua, hanyalah kamuflase. Lisa mendengar langkah kaki di tangga. Fanny turun. Wajahnya muram. Jelas dia gagal membobol brankas itu. Bagaimana tanganmu? Tanyanya, suaranya datar. Masih sakit, jawab Lisa, meminum susunya. Fanny menatapnya, matanya menyipit. Sebentar lagi semua ini akan berakhir. Tepat saat dia mengatakan itu, bel rumah berbunyi. Sekali, lalu dua kali. Keras dan tidak sabar. Fanny menatap Lisa. Mata dinginnya kini berkilat penuh antisipasi. Dia tersenyum, senyum yang sama sekali tidak terlihat seperti Ardi. Senyum seorang predator. Mereka di sini, katanya pelan. Ayo. Dan jangan berani-berani berbuat macam-macam. Ingat, aku tahu di mana kakakmu tinggal. Ancaman itu menusuk jantung Lisa, tapi dia menguatkan tekadnya. Dia mengangguk patuh. Ponselnya bergetar tanpa suara di sakunya. Pesan dari Pak Dharma. Kami di luar. Sesuai rencana. Permainan akan segera dimulai. Lisa berjalan ke ruang tamu, Fanny tepat di belakangnya. Dia siap. Bel berbunyi lagi, dua kali, pendek dan menusuk. Fanny mencengkeram lengan Lisa yang sehat, jarinya menekan keras, seolah mengingatkannya akan ancaman tadi. Ingat, Lisa, kakakmu. Lisa mengangguk kaku. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit di dadanya. Dia membiarkan Fanny menariknya ke pintu depan. Fanny melirik sekilas melalui lubang intip, lalu mundur selangkah, menarik Lisa ke sampingnya. Dia membuka pintu. Wajah pertama yang dilihat Lisa adalah wajah suaminya. Ardi. Ardi yang asli. Dia tampak lelah, kemeja biru dongkernya, yang kini Lisa sadari sengaja disamakan dengan Fanny, sedikit kusut. Dia membawa tas ransel hitam yang disampirkan di satu bahu. Di belakangnya, berdiri 4 pria lain. Mereka semua berwajah keras, mengenakan jaket, dan tampak tegang. Pria yang berdiri paling depan, yang menatap lurus ke dalam rumah dengan mata tajam, pastilah Pak Dharma. Ardi melangkah masuk. Lisa, aku. Kalimatnya terhenti. Matanya tertuju pada Fanny yang berdiri di samping Lisa. Ardi tidak terlihat kaget melihat kembarannya. Dia jelas mengharapkan Fanny ada di sana. Dia mengangguk singkat pada Fanny, sebuah pengakuan dingin. Lalu, pandangannya jatuh ke tangan Lisa. Tangan kanannya yang terbungkus perban putih tebal. Mata Ardi menyipit. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanya Ardi. Suaranya tidak lagi lembut. Nada bicaranya tajam, penuh tuntutan. Ini bukan kekhawatiran seorang suami, melainkan kekesalan seorang perencana yang rencananya terganggu. Sebelum Lisa bisa menjawab, Fanny melangkah maju sedikit, melindungi Lisa dari pandangan Ardi. Kecelakaan kecil di dapur, kata Fanny, suaranya datar dan dingin. Dia ceroboh. Menjatuhkan gelas. Terlihat kilatan permusuhan di antara kedua saudara kembar itu. Ardi menatap Fanny dengan marah, jelas tidak senang dengan komplikasi ini. Tapi dia tidak punya waktu untuk berdebat. Pak Dharma dan ketiga investor lainnya melangkah masuk, memenuhi ruang tamu yang sempit itu. Mata mereka berpindah dari Ardi ke Fanny, lalu kembali lagi. Rahang mereka mengeras. Salah satu pria di belakang berbisik, suaranya penuh rasa tidak percaya.
Pak Dharma tidak berbisik. Dia menunjuk Fani dengan dagunya. Ardi, kau bilang kau akan menyelesaikan ini malam ini. Apa-apaan ini? Siapa dia? Kau membawa lebih banyak masalah. Ardi mengangkat tangannya, mencoba mengambil alih situasi. Dia harus terlihat tenang di depan para investornya. Tenang, Pak Dharma. Semuanya tenang. Ini bagian dari solusinya. Solusi? Pak Dharma tertawa sinis. Suara tawanya kering dan tidak menyenangkan. Ini terlihat seperti pertunjukan sirkus kembar. Kami datang untuk apa yang kau janjikan, Ardi. Bukan untuk bertemu keluargamu yang hilang. Ini Fani, saudaraku, kata Ardi, suaranya dipaksakan untuk terdengar meyakinkan. Dia membantuku mengamankan situasi di sini. Memastikan istriku aman. Aman? Pak Dharma melirik tangan Lisa yang diperban. Dia terlihat sangat aman. Fani mendengus pelan. Aku membantumu, Ardi. Ingat itu. Ketegangan di antara kedua saudara itu begitu kental hingga bisa dirasakan. Lisa tetap diam, memainkan perannya dengan sempurna. Dia menunduk, tubuhnya sedikit gemetar, membiarkan perban di tangannya menjadi pusat perhatian. Dia harus terlihat lemah, ketakutan, dan sepenuhnya di bawah kendali mereka. Kita tidak punya waktu untuk ini, kata Ardi tidak sabar. Dia menatap Pak Dharma. Uang kalian, kompensasi kalian, semuanya ada. Persis seperti yang kujanjikan. Kita semua di sini untuk hal yang sama. Kita selesaikan ini malam ini, dan semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ardi lalu menoleh ke Lisa. Senyum palsu terpasang di wajahnya, senyum yang kini terlihat lebih mengerikan daripada senyum Fani. Bukan begitu, sayang? Panggilan, sayang, dari mulut Ardi yang asli, suami yang telah menipunya, terasa seperti racun. Lisa hanya bisa mengangguk kecil, tidak berani menatap matanya. Barangnya ada di atas, kata Ardi kepada para investor. Di ruang kerjaku. Di dalam brankas. Ayo, kita selesaikan ini. Dia berbalik, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Pak Dharma memberi isyarat kepada anak buahnya. Setelah kau, Ardi, kami akan mengikutimu dari belakang. Suasananya seperti prosesi pemakaman. Ardi berjalan di depan. Lisa di belakangnya. Fani berjalan di samping Lisa, cengkeramannya di lengan Lisa yang sehat tidak pernah mengendur. Dan di belakang mereka, berbaris 4 pria yang jelas tidak percaya pada siapapun di ruangan itu. Mereka terkurung bersama. Mereka tiba di ruang kerja di lantai atas. Ruangan itu terasa sesak dan pengap. Ardi, dengan gerakan teatrikal, mendorong lemari buku yang berat ke samping, memperlihatkan pintu brankas logam yang besar dan tertanam di dinding. Ini dia, kata Ardi, suaranya bergema di ruangan kecil itu. Para investor maju selangkah, mata mereka menatap brankas itu dengan serakah. Ardi menoleh ke Lisa. Wajahnya kini tidak lagi bersandiwara. Wajahnya dingin, tanpa emosi, seperti wajah orang asing. Lisa, kau tahu apa yang harus dilakukan? Lisa memundurkan langkahnya, menabrak Fani. Dia menggelengkan kepalanya, membiarkan air mata ketakutan yang tulus mengalir. Tidak, Ardi, tolong jangan. Ini peninggalan ayahku. Kumohon. Buka. Suara Ardi bukan lagi bentakan. Itu adalah perintah sedingin es. Kami tidak punya waktu untuk drama keluargamu, Ardi, kata salah satu investor yang lebih muda dan tidak sabar. Buka brankasnya, atau kami yang akan membukanya. Dan aku jamin, caranya tidak akan rapi. Fani mendorong Lisa maju dengan kasar dari belakang. Lakukan saja apa katanya, Lisa. Cepat. Biar semua ini berakhir. Lisa terhuyung ke depan, berhenti tepat di depan panel baja yang dingin. Ardi sudah berdiri di sampingnya, meletakkan tangannya di dekat pemindai. Dia menatap Lisa, menunggu. Lisa melirik sekilas ke arah Pak Dharma. Pria itu berdiri diam di dekat pintu, mengamati segalanya. Mata mereka bertemu hanya sedetik. Pak Dharma memberinya satu anggukan kecil, nyaris tak terlihat. Isyarat telah diberikan. Waktunya telah tiba. Lisa menarik napas gemetar, mengangkat tangan kirinya yang sehat ke arah pemindai biometrik. Ruangan itu hening sekali. Hanya terdengar suara napas yang tertahan. Lisa menempelkan ibu jari kirinya yang gemetar ke pemindai kaca yang dingin. Sebuah bunyi bip pelan terdengar, dan lampu kecil di atasnya berubah dari merah menjadi hijau. Sekarang, Mas, bisik Lisa, suaranya pecah. Ardi tidak membuang waktu. Dia menempelkan ibu jarinya ke pemindai kedua.
Terdengar bunyi klik mekanis yang berat dari dalam dinding, diikuti oleh desisan hidrolik yang memuaskan. Pintu brankas yang tebal itu bergetar, lalu terbuka perlahan, memperlihatkan isinya. Mata semua orang di ruangan itu terpaku pada apa yang ada di dalamnya. Di rak-rak yang dilapisi bludru merah marun, perhiasan peninggalan Ibu Lisa berkilauan di bawah cahaya lampu ruang kerja. Kalung berlian, gelang emas besar, cincin-cincin dengan batu permata. Di bawahnya, tergeletak tumpukan dokumen tua yang diikat dengan pita, dan beberapa bundel sertifikat saham yang terlihat berharga. Itu adalah umpan yang sempurna. Itu dia, desah salah satu investor, matanya membelalak serakah. Dia melangkah maju, tangannya terulur. Tunggu, bentak Ardi, suaranya tajam. Dia melirik Fanny dengan cepat. Fanny, mengerti isyaratnya, segera menggeser tubuhnya, menghalangi investor itu untuk mendekat. Senyum licik dan penuh kemenangan tersungging di wajah Ardi. Dia menatap Pak Dharma. Lihat, Pak, aku menepati janjiku. Kompensasi kalian ada di sini. Dia lalu berpaling kembali ke brankas. Tapi, lanjutnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri, ada satu hal lagi yang harus kuambil. Sesuatu yang sangat pribadi. Dia mulai merogoh ke bagian belakang rak, tangannya mengobrak-abrik tumpukan sertifikat. Dia mencari buku catatan itu, buku yang dia yakini tersembunyi di antara tumpukan dokumen. Dia tidak tahu apa-apa tentang dasar palsu. Di mana seharusnya ada di sini? Gumamnya, nadanya mulai terdengar panik. Inilah saatnya. Cukup sandiwaranya, Ardi. Suara Pak Dharma menggelegar, memecah kesunyian. Teriakan itu begitu tiba-tiba dan keras hingga semua orang, termasuk Ardi, terlonjak kaget. Ardi berbalik, wajahnya pucat karena gugup. Apa maksudmu? Tanya Ardi. Kau pikir kami bodoh? Teriak Pak Dharma, melangkah maju. Kau pikir kami tidak tahu apa yang kau lakukan? Kau menjanjikan kami kompensasi, tapi kau membawa kembaran kriminalmu ini untuk menjebak kami, kan? Isyarat itu telah diberikan. Dua investor lainnya segera bergerak, mengepung Fanny. Apa? Ardi tampak benar-benar bingung. Ini di luar rencananya. Fanny di sini untuk apa? Ardi, potong investor lain, yang lebih tinggi. Menjadi kambing hitammu? Sama seperti kau menyalahkan ayahmu atas penipuan pertamamu dulu? Kami tahu semuanya, Ardi. Kami tahu tentang ayahmu. Pernyataan itu menghantam Ardi lebih keras daripada pukulan. Tapi itu menghantam Fanny lebih keras lagi. Wajah Fanny memerah karena amarah. Dia sadar kini dia menjadi target. Dia benar. Teriak Fanny tiba-tiba, suaranya melengking karena panik dan marah. Dia menunjuk Ardi dengan jari gemetar. Dia yang merencanakan semua ini. Dia yang meneleponku. Dia berjanji akan membagi hasilnya denganku, tapi aku tahu dia pembohong. Dia akan meninggalkanku membusuk di sini bersama kalian. Tutup mulutmu, Fanny, jerit Ardi, kini benar-benar panik. Rencananya hancur berantakan. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu kau pembohong licik. Sama seperti ayah, balas Fanny. Ruangan kecil itu meledak dalam kekacauan. Pak Dharma maju dan mencengkeram kerah ke meja Ardi. Di mana uang kami, Ardi? Uang yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa maksudmu. Sementara semua mata tertuju pada pertengkaran sengit itu, Lisa bergerak. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia adalah sang istri yang terluka, ketakutan, dan tidak berbahaya. Dia meringkuk di depan brankas yang terbuka, seolah-olah mencari perlindungan dari kekerasan itu. Tubuhnya yang kecil menutupi bagian dalam brankas dari pandangan orang lain. Tangannya yang diperban dia dekap ke dada, sementara tangan kirinya yang sehat merayap masuk ke dalam brankas. Jarinya meraba dinding bagian dalam, di sudut kiri atas yang gelap. Dia merasakannya. Sebuah tonjolan logam kecil, nyaris rata, tersembunyi di balik lapisan beludru. Dia menekannya. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan, nyaris tak terdengar, tertelan oleh suara Ardi dan Pak Dharma yang saling berteriak. Panel di dasar brankas, yang tertutup tumpukan dokumen palsu, sedikit bergeser, membuka celah kecil. Dengan cepat, Lisa menyelipkan jari-jarinya ke celah itu. Dia mengangkat dasar palsu itu. Di bawahnya, dalam kompartemen tersembunyi, tergeletak satu benda. Sebuah buku catatan tebal bersampul kulit hitam. Polis asuransi ayahnya. Dia menariknya keluar. Buku itu terasa berat dan padat di tangannya. Berat oleh kebenaran. Dia segera menyelipkannya ke balik punggungnya, menyembunyikannya di antara pakaian rumahnya yang longgar dan jilbab panjangnya.
Dia menurunkan kembali dasar palsu itu tepat saat pertengkaran mencapai puncaknya. Lepaskan aku. Ardi berhasil mendorong Pak Dharma menjauh. Fanny, melihat kesempatannya, menerjang Ardi. Keduanya jatuh bergulingan di lantai sempit itu, saling memukul dengan membabi buta. Ini semua salahmu, teriak Fanny. Kau yang merusaknya, bodoh, balas Ardi. Tiba-tiba, investor yang paling muda dan paling gugup, yang sejak tadi diam di dekat pintu, melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Dia merogoh ke balik jaketnya dan menarik keluar sepucuk pistol hitam. Diam, teriaknya, suaranya melengking karena panik. Dia mengacungkan pistol itu ke udara. Seketika, ruangan itu hening. Ardi dan Fanny berhenti bergulat, napas mereka terengah-engah. Pak Dharma membeku. Mata Ardi tertuju pada pistol itu. Ekspresi paniknya perlahan berubah. Senyum sinis dan dingin yang mengerikan terbentuk di wajahnya yang memar. Dia melihat jalan keluar baru. Dia mendorong Fanny menjauh darinya. Bagus, katanya pada pria bersenjata itu. Rencana yang bagus. Sekarang, berikan pistol itu padaku. Investor itu ragu, menatap Pak Dharma. Apa? Berikan padaku. Ardi melangkah maju, mencoba merebut senjata itu. Tapi sebelum Ardi bisa meraihnya, Fanny, dengan gerakan putus asa terakhir, melakukan hal yang tak terduga. Dia menyambar vas porselen berat dari atas meja tulis di sampingnya, dan dengan sekuat tenaga, menghantamkannya ke bagian belakang kepala Ardi. Suara retakan yang mengerikan terdengar. Mata Ardi membelalak kaget. Dia terhuyung sejenak, lalu ambruk ke lantai seperti boneka kain, dan tidak bergerak lagi. Pingsan. Ruangan itu kembali hening, lebih hening dari sebelumnya. Fanny berdiri terengah-engah, pecahan vas masih tergenggam di tangannya, menatap tubuh saudara kembarnya yang terkapar. Pria bersenjata itu masih mengacungkan pistolnya, tapi tangannya kini gemetar hebat. Pak Dharma menatap Fanny, lalu ke Ardi yang pingsan, lalu ke Lisa. Lisa berdiri kaku, buku catatan ayahnya menekan punggungnya dengan aman. Rencana Ardi telah gagal total. Tapi kini, dia terjebak di ruangan kecil bersama 4 pria yang putus asa, seorang kriminal yang baru saja menyerang saudaranya, dan sepucuk senjata api. Keheningan yang pecah di ruang kerja itu terasa lebih berat daripada kebisingan sebelumnya. Suara terengah-engah Fanny adalah satu-satunya yang terdengar, bercampur dengan desisan samar dari pintu brankas yang masih terbuka. Ardi terbaring tak bergerak di lantai, genangan darah kecil mulai terbentuk di bawah kepalanya. Pak Dharma dan 2 rekannya membeku, mata mereka terpaku pada tubuh Ardi. Pria keempat, Roni, si pemegang senjata, kini gemetar begitu hebat hingga pistol di tangannya bergetar liar. Matanya yang panik beralih dari Ardi ke Fanny. Kau membunuhnya? Bisik Roni, suaranya melengking ketakutan. Kau membunuh suaminya. Fanny menjatuhkan pecahan vas yang masih dipegangnya. Benda itu berdentang di lantai. Aku tidak bermaksud. Dia tergagap, mundur selangkah menjauhi tubuh kembarannya. Dia pantas mendapatkannya. Dia yang menyeretku ke sini. Dia akan menjebak kita semua. Kalian dengar sendiri tadi. Diam, teriak Roni, kini mengarahkan pistol itu lurus ke dada Fanny. Kau baru saja mengubah ini dari perampokan menjadi pembunuhan. Aku bukan perampok. Fanny menjerit, mengangkat tangannya. Aku korban seperti kalian. Hentikan. Suara itu pelan, nyaris seperti rintihan, tapi di ruangan yang tegang itu, suara itu terdengar seperti teriakan. Semua kepala menoleh ke arah Lisa. Dia masih berdiri di dekat brankas, tubuhnya gemetar, perban di tangannya kini ternoda sedikit darah baru karena gerakan cepatnya tadi. Air mata mengalir di pipinya, tapi matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Matanya dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Dia benar, bisik Lisa, menunjuk Fanny. Fanny menatapnya dengan bingung. Lisa mengalihkan pandangannya ke Pak Dharma. Suamiku, Ardi, dia yang merencanakan segalanya. Dia berbohong padaku. Dia berbohong pada Fanny. Dan dia berbohong pada kalian. Apa maksudmu? Tanya Pak Dharma, suaranya serak. Pistol Roni masih teracung, tapi perhatian Pak Dharma kini sepenuhnya pada Lisa. Dia tahu kalian mengejarnya karena utang lama, kata Lisa, suaranya semakin kuat. Dia menjanjikan kalian isi brankas ini sebagai kompensasi. Tapi itu hanya umpan. Umpan? Dia tidak pernah berniat membiarkan kalian pergi dengan apapun, lanjut Lisa. Dia akan mengambil apa yang sebenarnya dia inginkan dari brankas ini, lalu dia akan pergi. Dia akan menelepon polisi dan melaporkan bahwa rumahnya dirampok oleh kalian,
dan oleh dia. Lisa menunjuk Fanny lagi. Ardi akan menjadi korban yang malang. Kalian, dan saudara kembarnya yang seorang kriminal, akan menjadi pelakunya. Itulah rencananya. Fanny menatap Lisa dengan ngeri. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan wanita itu 100% benar. Ardi akan menumbalkannya. Pak Dharma mencerna informasi itu. Wajahnya memucat, lalu memerah karena amarah yang luar biasa. Dia sadar betapa bodohnya dia, mempercayai Ardi untuk kedua kalinya. Jadi, perhiasan ini hanya umpan, kata Lisa. Sama seperti kita semua. Ruangan itu kembali hening. Aliansi telah bergeser total. Sekarang bukan lagi Lisa melawan semua orang. Sekarang adalah semua orang di ruangan itu melawan satu orang yang tergeletak pingsan di lantai. Tapi masalahnya tetap ada. Pistol. Dan fakta bahwa mereka semua ada di TKP. Roni, si pemegang senjata, tampak bingung. Jadi apa sekarang? Kita ambil perhiasannya dan pergi. Tidak, kata Fanny dan Pak Dharma bersamaan. Jika kita pergi, kata Pak Dharma logis, kita tetap akan jadi buronan. Ardi akan bangun dan menceritakan versinya. Aku tidak akan dipenjara karena dia, teriak Fanny. Kalian semua akan dipenjara, kata Lisa pelan. Pistol Roni kini beralih ke Lisa. Kau pikir kau bisa lolos, Nyonya? Kau ada di sini bersama kami. Aku? Lisa tertawa, tawa kering yang menakutkan. Aku adalah korban. Seorang istri yang disandera oleh saudara kembar suaminya yang kriminal, yang bekerja sama dengan sekelompok penagih utang bersenjata. Itulah yang akan kuceritakan pada polisi. Wajah Pak Dharma mengeras. Kau? Aku takut, potong Lisa, nadanya tiba-tiba berubah kembali menjadi lemah dan ketakutan. Aku sangat takut sejak Fanny datang ke rumah ini kemarin. Fanny menatapnya. Apa maksudmu? Aku tahu dia bukan Ardi, bisik Lisa. Dia mengancamku. Dia mengancam akan menyakiti kakakku jika aku tidak menurut. Aku tidak, protes Fanny. Benarkah? Lisa menatapnya tajam. Lalu dia berbalik ke brankas. Tangannya yang sehat merogoh ke dalam, kerak paling atas, di belakang sebuah kotak perhiasan. Karena aku sangat takut, aku merekam semuanya. Dia menarik keluar sebuah benda kecil. Perekam suara digital seukuran ibu jari. Dia telah menaruhnya di sana tadi pagi, tepat setelah Fanny pergi, menyalakannya, dan menyelipkannya di balik tumpukan dokumen. Dia tahu akan ada konfrontasi. Dia butuh bukti. Mata Fanny membelalak ngeri. Mata Pak Dharma dan investor lainnya juga melebar. Aku merekamnya saat dia mengancamku, kata Lisa, suaranya gemetar. Aku merekamnya saat dia mengaku sebagai Ardi. Dan dia melihat ke sekeliling ruangan. Aku rasa, benda ini juga merekam semua yang baru saja terjadi di ruangan ini. Kepanikan murni melanda Fanny dan ketiga investor itu. Roni menurunkan pistolnya sedikit, bibirnya bergetar. Pengakuan Fanny bahwa Ardi yang merencanakannya, kata Lisa, seolah menghitung. Teriakan Pak Dharma tentang penipuan. Ancaman Roni dengan pistol. Dan suara vas yang pecah. Fanny menerjang ke arah Lisa. Berikan itu padaku. Jangan bergerak, teriak Roni, kembali mengarahkan pistolnya ke Fanny. Hentikan, perintah Pak Dharma. Dia menatap Lisa. Apa maumu, Nyonya? Uang? Kau mau bagianmu? Lisa menggelengkan kepalanya. Aku mau keadilan. Dia menekan tombol play pada perekam itu. Suara-suara memenuhi ruangan. Suara Fanny yang panik, dia akan menjebak kita semua. Lalu suara Pak Dharma, kau pikir kami bodoh. Lalu suara teriakan, pukulan, dan akhirnya, suara retakan vas yang mengerikan. Semuanya ada di sana. Bukti yang tak terbantahkan yang memberatkan mereka semua dalam berbagai tingkat kejahatan. Dan di tengah-tengah pemutaran rekaman yang mengerikan itu, suara lain terdengar. Suara yang jauh, tapi semakin lama semakin jelas. Sirene. Bukan satu, tapi banyak. Melengking di keheningan malam, mendekat dengan cepat. Pistol di tangan Roni terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Wajah Pak Dharma berubah pucat seperti mayat. Fanny bersandar ke dinding, kakinya lemas. Mereka terjebak. Fanny menatap Lisa dengan ngeri. Kau menelepon polisi? Lisa menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Ponselku ada di bawah. Dia menatap lurus ke mata Fanny. Tapi begitu kalian semua masuk rumah ini, aku menyuruh Fanny, maksudku, pria yang kusebut, Mas,
untuk menelepon kakakku. Aku bilang padanya aku takut. Aku bilang, jika aku tidak meneleponnya kembali dalam 15 menit, telepon polisi dan kirim mereka ke alamat ini. Beritahu mereka ada perampokan bersenjata. Pak Dharma memejamkan matanya. Dia mengerti. Jebakan berlapis, bisiknya. Dia tidak dijebak oleh Ardi. Dia dijebak oleh wanita yang terlihat lemah ini. Sirene kini sangat dekat, berhenti tepat di depan rumah. Terdengar suara pintu mobil dibanting dan teriakan-teriakan keras. Polisi! Keluar dengan tangan di atas. Lisa menatap Fanny, Pak Dharma, dan 2 investor lainnya. Ardi masih terbaring pingsan. Pistol tergeletak di lantai. Rekaman suara masih memutar ulang pertengkaran mereka. Karma telah dimulai, bisik Lisa. Kalian punya pilihan sekarang. Turun ke bawah dengan tangan di atas dan ceritakan yang sebenarnya. Atau tetap di sini dan jelaskan pada polisi kenapa kalian ada di ruangan ini dengan pistol, brankas terbuka, dan suamiku yang sekarat. Dia lalu melakukan hal terakhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjerit. Jeritan paling keras, paling histeris, paling menakutkan yang pernah dia keluarkan. Tolong, tolong aku. Mereka di sini, di ruang kerja. Langkah kaki berat berlarian menaiki tangga. Pintu ruang kerja didobrak terbuka. Polisi berseragam lengkap menyerbu masuk, senjata teracung, meneriakkan perintah. Mereka melihat sebuah pemandangan yang jelas. Seorang wanita, Lisa, menangis histeris di sudut, tangannya berdarah. Satu pria, Ardi, tergeletak pingsan di lantai. Satu pria, Fanny, berdiri dengan ngeri di dekatnya. 4 pria, investor, berdiri dengan tangan terangkat. Dan sepucuk pistol tergeletak di lantai di antara mereka. Bagi polisi, kasusnya terlihat sederhana. Proses setelahnya berjalan cepat dan kacau. Lisa segera dipisahkan dari yang lain, dibungkus dengan selimut hangat oleh seorang petugas wanita, dan dibawa ke ambulans untuk diperiksa, meskipun dia bersikeras lukanya sudah diobati. Fanny dan keempat investor segera diborgol dan digiring ke bawah. Ardi, yang masih pingsan, dibawa dengan tandu, statusnya tidak jelas antara korban atau tersangka, tangannya diborgol ke sisi tandu sebagai tindakan pencegahan. Di kantor polisi, setelah lukanya dibersihkan ulang dan dia diberi secangkir teh manis yang hangat, Lisa menceritakan kisahnya. Dia menceritakannya dengan tenang, runtut, dan penuh kejujuran. Dia menceritakan tentang telepon kakaknya, kecurigaannya, tahi lalat, dan bagaimana Fanny datang menggantikan Ardi. Dia menceritakan tentang ancaman Fanny yang membuatnya menyembunyikan perekam suara. Dia menceritakan bagaimana Ardi datang bersama para investor, memaksanya membuka brankas. Lalu, dia menyerahkan 2 barang bukti. Yang pertama adalah perekam suara digital. Ini merekam semua yang terjadi di ruang kerja. Pak, katanya kepada detektif kepala yang menginterogasinya. Ancaman mereka, pertengkaran mereka, dan penyerangan terhadap suami saya. Yang kedua, dia keluarkan dari balik jilbabnya, benda yang tidak dilihat siapapun di rumahnya. Buku catatan bersampul kulit hitam. Dan ini, katanya pelan, adalah alasan mengapa semua ini terjadi. Dia menjelaskan tentang ayahnya, seorang auditor, dan investigasinya terhadap perusahaan keluarga Wijaya. Dia menjelaskan bahwa Ardi tidak hanya mengincar perhiasan, dia mengincar buku ini untuk menghancurkan bukti kejahatan keluarganya. Mata detektif itu melebar. Kasus perampokan rumah sederhana baru saja berubah menjadi konspirasi penipuan korporat besar-besaran. Karma berjalan dengan cepat dan tanpa ampun. Ardi terbangun di kamar rumah sakit keesokan harinya, kepalanya diperban dan berdenyut sakit. Hal pertama yang dilihatnya adalah seorang petugas polisi yang duduk di samping tempat tidurnya. Dia mencoba menyangkal segalanya. Dia menyalahkan Fanny, menyalahkan para investor, menuduh mereka bersekongkol merampoknya. Dia bahkan mencoba menuduh Lisa histeris dan berhalusinasi. Tapi penyangkalannya hancur berkeping-keping. Pertama, oleh kesaksian Fanny. Fanny, yang sadar telah dikhianati dan kini menghadapi dakwaan penyerangan dan persekongkolan, tidak menahan apapun. Dia membeberkan seluruh rencana Ardi, dari awal hingga akhir, melukiskan gambaran rinci tentang bagaimana Ardi memanipulasinya untuk melakukan pekerjaan kotor. Kedua, oleh kesaksian Pak Dharma. Pak Dharma, yang menyadari bahwa Lisa telah memberinya jalan keluar, bekerja sama sepenuhnya. Dia dan 2 rekannya, kecuali Roni, mengakui telah datang untuk menagih utang, tapi bersikeras mereka tidak berniat melakukan kekerasan sampai Ardi mencoba menjebak mereka. Mereka memberikan kesaksian yang memberatkan Ardi dan Roni, si pemegang senjata. Dan yang terakhir, oleh buku catatan hitam itu.
Buku itu adalah paku terakhir di peti mati Ardi. Para penyelidik membukanya dan menemukan bukti yang teliti dan tak terbantahkan tentang penggelapan pajak, pencucian uang, dan penipuan selama puluhan tahun yang dilakukan oleh ayah Ardi, dan dilanjutkan oleh Ardi sendiri. Pengadilan itu menjadi berita utama nasional. Skandal kembar Wijaya. Ardi dihukum berat. Dakwaannya berlapis. Otak konspirasi perampokan, penipuan besar-besaran, pencucian uang, dan membahayakan nyawa. Dia kehilangan segalanya, reputasinya, perusahaannya, dan kebebasannya. Fani juga menerima hukuman penjara. Penyerangan terhadap Ardi, penggunaan identitas palsu, dan perannya dalam konspirasi membuatnya mendekam di sel yang sama kotornya dengan rencana yang dia ikuti. Di pengadilan, kedua saudara kembar itu saling berteriak menyalahkan, sebuah akhir yang menyedihkan bagi ikatan darah yang telah diracuni oleh keserakahan. Pak Dharma dan dua rekannya mendapat hukuman yang jauh lebih ringan. Kerja sama mereka yang penuh dan kesaksian mereka yang jujur, ditambah fakta bahwa mereka adalah korban penipuan Ardi, membuat hakim memberi mereka hukuman percobaan. Roni, karena membawa senjata api, mendapat hukuman penjara beberapa tahun. Dan keadilan terbesar adalah untuk ayah Lisa. Investigasinya, yang tersembunyi selama bertahun-tahun, akhirnya terbukti benar. Namanya dibersihkan secara anumerta, dan dia diakui sebagai pahlawan yang mengungkap salah satu skema penipuan terbesar di negara itu. Aset-aset haram keluarga Wijaya disita oleh negara. Sebagian besar dari aset itu dialokasikan untuk membayar ganti rugi kepada para korban mereka selama bertahun-tahun, termasuk Pak Dharma. 6 bulan kemudian. Pagi itu cerah. Lisa duduk di teras belakang rumahnya, rumah yang kini terasa damai dan menjadi miliknya sepenuhnya. Di sampingnya, Karina menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir. Udara pagi terasa segar, bersih. Lisa menatap tangannya. Bekas luka di telapak tangannya telah memudar, hanya menyisakan garis tipis berwarna merah muda, pengingat permanen akan malam yang mengubah hidupnya. Di atas meja tergeletak surat kabar pagi. Berita utamanya tidak lagi tentang persidangan. Berita itu berbunyi, penghargaan auditor kehormatan anumerta diberikan, kebenaran akhirnya terungkap. Di bawahnya ada foto ayahnya yang tersenyum bangga. Ponsel Lisa bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal, tapi dia tahu siapa pengirimnya. Dari Pak Dharma. Isi, pembayaran kompensasi pertama dari dana sitaan negara sudah masuk hari ini. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ayah Anda adalah orang yang jujur. Tapi Anda adalah seorang pejuang. Terima kasih. Lisa menutup ponselnya. Dia tidak membalas. Dia mengambil cangkir tehnya, merasakan kehangatan menjalar di jari-jarinya. Dia menatap ke taman, di mana matahari pagi baru saja terbit, memandikan halaman rumahnya dengan cahaya keemasan. Dia tersenyum. Senyum tulus pertama yang dia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Dia telah melalui neraka, tapi dia keluar bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Dia bebas. Fajar baru telah tiba.